Assalamualaikum semuanya, welcome back. Resep kita pekan ini adalah roti keju teflon. Mari kita lanjut dengan videonya. Bahan-bahannya akan ada di kolom deskripsi di bawah. Step pertama, kita akan larutkan susu dengan gula. Kemudian kita akan campurkan ragi ke dalam larutan tersebut dan kita akan diamkan sekitar 10 menit agar ragi tersebut bisa berkembang. Setelah 10 menit, ragi kita sudah mengembang. Cara kita tahu ragi kita sudah mengembang adalah muncul buih-buih di permukaan susunya. Sekarang kita akan siapkan tepung dan kita akan campurkan tepung itu dengan garam yang kita sudah siapkan. Di sini saya menggunakan sumpit agar lebih gampang nanti untuk mengaduk adonannya sebelum kita ulen. Sekarang kita akan masukkan larutan susu kita tadi ke dalam tepung yang kita sudah siapkan. Kemudian kita akan aduk lagi menggunakan sumpit hingga adonan tersebut bisa kita uleni menggunakan tangan. Oke, sekarang kita akan pindahkan adonannya ke atas talenan agar kita bisa ulen hingga adonannya kalis. Sekarang kita akan masukkan adonan ke dalam sebuah mangkuk dan kita akan balurkan adonan dengan minyak yang kita sudah siapkan tadi. Kemudian kita akan tutup adonan dan akan kita diamkan selama 1,5 jam. Di sini saya menggunakan tutup panci karena saya tidak tahu plastik wrap saya di mana. Oke, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Dan setelah 1,5 jam, adonannya sudah selesai proofing. Kemudian kita akan pindahkan adonan ke sebuah talenan. Lalu kita akan uleni adonan beberapa kali saja. Dan kita akan sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan membuat fillingnya. Pertama-tama, kita akan masukkan seluruh bahan fillingnya ke dalam sebuah mangkuk dan aduk hingga rata. Balik lagi ke adonannya.
Sekarang kita akan membagi adonannya menjadi 4 bagian. Pastikan pisau kalian sudah dioleskan dengan minyak, walaupun sedikit, agar tidak lengket. Oke, sekarang kita akan siapkan fillingnya dan kita akan membuat rotinya terlebih dahulu. Step pertama, kita akan ambil satu adonan dan akan kita lipat-lipat ujung-ujungnya ke arah dalam. Dan kita akan membuatnya seperti bola. Kemudian kita ambil rolling pin dan kita akan giling adonan tersebut hingga lumayan pipih. Tapi jangan terlalu pipih, nanti pada saat dilipat malah menjadi rapuh adonannya. Dan adonan sudah selesai digulung, sekarang siap untuk dimasukkan filling. Cukup 1 sendok saja. Kalau merasa kurang, silahkan ditambah lagi. Nah, sekarang cara lipatnya. Ambil seluruh adonan itu, lalu cubit-cubit ujungnya ke arah dalam sehingga menutupi fillingnya. Usahakan agar adonannya ketutup semua. Lalu ambil rolling pin dan kita giling lagi adonannya, tapi jangan terlalu tipis. Nah, kira-kira segini cukup. Kita akan masukkan lagi ke dalam mangkuk yang tadi. Kita akan lanjut dengan adonan yang lainnya. Kita akan cepetin aja ya. Oke, sekali lagi saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara melipat adonannya. Pertama, masukkan filling ke dalam adonan. Dan ambil adonannya, lalu cubit ujungnya ke arah dalam sehingga dia menutupkan adonannya. Dengan cara berputar, dicubit-cubit, lalu disegel. Setelah itu dibuat jadi bola dan ambil rolling pin lalu digiling menjadi bulat lagi. Oke, sekarang rotinya sudah jadi dan kita sekarang tinggal panggang rotinya menggunakan teflon. Oke, sekarang kita akan memanggang rotinya menggunakan teflon dengan api sedang tinggi. Kita tidak akan menggunakan mentega ataupun minyak saat memanggang rotinya ini. Di sini saya baru ngeh bahwa teflonnya belum begitu panas karena baru saja dinyalakan. Jadi adonannya masih lengket, belum matang pastinya, dan susah untuk dibalikan. Lihat, itu sudah mulai nyangkut pada sutilnya dan akan diusahakan untuk dibalikan. Iya, akhirnya bisa juga. Sekarang kita akan angkat dulu dan nunggu teflonnya hingga panas. Oke, sekarang teflonnya sudah panas, sudah saya balikan lagi adonannya. Sekarang tinggal ditunggu adonannya agar dipanggang hingga matang. Sebetulnya kita bisa menggunakan oven untuk memanggang rotinya, tapi resep yang saya dapat hanya bisa menggunakan teflon, jadi saya menggunakan teflon. Lihat, itu rotinya sudah mulai mengembang dan mempunyai corak yang bagus. Tinggal kita cek apakah rotinya sudah matang atau belum dan apakah gosong atau tidak. Insya Allah tidak gosong. Sekarang akan kita balik dan kita akan cek apakah matang atau tidak. Lihat kan, itu sutilnya saya tekan-tekan di ujung-ujungnya. Jika masih lembek,
artinya memang belum matang. Jika sudah keras dan mempunyai bunyi sering-sering seperti itu sudah matang artinya. Sekarang kita cek apakah sudah matang atau belum, dan kelihatannya sudah matang karena pinggirannya sudah mulai keras. Tinggal kita biarkan beberapa menit saja di atas teflon. Dan sepertinya rotinya sudah matang, tinggal kita angkat dan lanjut kepada roti selanjutnya. Sekarang dari roti kedua sampai roti yang keempat akan saya fast forward aja ya. Oke, sekarang saya akan mengecek kematangannya lagi. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada suara gitu. Nah, itu artinya sudah matang. Sekarang kita akan biarkan dulu beberapa menit saja rotinya, lalu kita akan angkat. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Nah, ini adalah roti terakhir kita, dan saya akan cek apakah gosong atau tidak. Emang agak gosong, karena emang saya tadi nggak sengaja saya biarkan tak terawasi, jadi emang agak gosong. Dan ini dia hasilnya. Rotinya sudah besar, lembut, dan enak di mulut. Saya akan beritahu kalian sekarang isinya seperti apa. Oh, lembut, kejunya sudah agak lumer gitu ya. Saya sarankan kejunya menggunakan keju quick melt, tapi karena saya punya cheddar jadi saya pakainya cheddar. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dicoba oleh kalian masing-masing. See you in the next video.